Selamat siang, sahabat Kata Data. Jumpa lagi dengan saya Reza Aji Pratama. Kali ini kita hadir di program wawancara khusus bersama Direktur BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Anggoro Eko Cahyo. Selamat siang Pak Anggoro, terima kasih sudah menerima kita siang hari ini di Plaza BP Jam Sostek. Mungkin BPJS Ketenagakerjaan ini kan salah satu instansi yang perannya sangat penting juga dalam di perekonomian Indonesia juga dan di ketenagakerjaan kita. Mungkin di awal saya pengen tahu Pak, kinerja BPJS Ketenagakerjaan di 2021 itu seperti apa sih Pak? Mas Rizal, pertama terima kasih ya udah ketemu ngobrol. Jadi kalau bicara mengenai kinerja 2021, kita tahu 2021 itu ekonomi masih belum stabil ya. Dampaknya di ekonomi terasa. Tetapi tahun lalu kinerja kami itu masih bisa tetap tumbuh. Peserta baru tahun lalu itu 19 juta peserta baru. Itu berarti kalau dari target 107% lah dari target. Yang kedua juga kita memberikan kecepatan waktu klaim yang lebih baik. Jadi kalau yang sebelumnya kalau klaim itu 5-10 hari, kita bisa lakukan cukup 15 menit karena proses digitalisasi. Terus kita memangkas beberapa proses, simplifikasi proses, sehingga success rate kalau orang klaim datang itu waktu tahun lalu Januari itu 55% success rate-nya. Di Desember karena kita pangkas simplifikasi itu jadi 95%. Artinya dari 100 orang yang datang itu 95% bisa dapat klaimnya lah, bisa membayarkan klaimnya. Itu 3 hal yang kita lihat bisa kita lakukan di tahun lalu, effort yang bisa kita lakukan tahun lalu, termasuk juga pertumbuhan dana jaminan sosialnya. Tahun lalu kita bisa tumbuh 26%. Jadi posisi tahun lalu itu adalah 551 triliun tahun lalu. Itu yang kita lakukan di tahun lalu. Oke, artinya secara garis besar ada sinyal-sinyal positif di situ ya Pak di 2021 mungkin karena pemulihan ekonomi gitu. Tadi Pak Anggoro juga sebut soal dana jaminan sosial gitu yang tumbuh 26%. Kalau proyeksinya di tahun ini seperti apa Pak? Tahun ini kita lihat memang ekonomi memang kelihatan mulai membaik tapi belum sebaik yang kita harapkan ya. Jadi kalau tahun lalu tumbuh sekitar 16%, 26, tahun ini kita akan tumbuh 10%. Jadi 551 ke 599 triliun, hampir 600 triliun lah tahun ini. Nah itu tentu saja juga kita melihat prospek untuk pesertaan ya. Tahun ini kita targetkan 37 juta peserta aktif yang kita targetkan dengan iuran sebesar 83 triliun selama setahun. Itu yang kita targetkan di tahun ini. Dan pertanyaan berikutnya, apa yang mau dilakukan kan gitu ya. Kalau kita bicara pesertaan itu kita punya 3 strategi besar. Yang pertama ekstensifikasi, yang kedua intensifikasi, yang ketiga retensi. Nah ekstensifikasi ini kata kuncinya adalah begini, bagaimana kita memperluas coverage pekerja baru. Kita lihat perbankan itu punya agen-agen bank. Jadi kerjasama dengan perbankan untuk pertumbuhan anorganik itu salah satu strategi kita. Bagaimana bisa tumbuh, dapetin peserta baru, tapi dengan kerjasama, kolaborasi. Yang kedua, ekstensifikasi ini kita tahun lalu juga ada Inpres 2021 ya. Itu tentang optimalisasi jam sostek. Nah itu kita dorong juga kementerian lembaga untuk bisa menambah pesertaan di titik-titik yang memang kita bisa kejar. Yang kedua, intensifikasi ya. Jadi gimana caranya kita menggali lebih jauh peserta kita ya, pemberi kerja kita. Yang pertama memang yang mau kita lakukan adalah di existing para pemberi kerja, perusahaan-perusahaan itu, kita melihat supply chain-nya mereka, rantai pasoknya mereka. Apakah rantai pasoknya sudah terlindungi, para pekerjanya sudah terlindungi atau belum? Juga kita melihat yang kedua adalah bagaimana kita memperkuat pengawasan dan pemeriksaan kita. Perusahaan-perusahaan yang masih belum patuh itu ya kita ingatkan jumlah pesertanya, pekerjanya yang belum terdaftar semua, atau iurannya yang nggak sesuai, atau programnya yang nggak sesuai. Jadi itu yang diintensifikasi. Nah yang retensi ini memang kata kuncinya bagaimana kita bisa meningkatkan manfaat tambahan, fitur-fiturnya kita perbaiki. Supaya peserta itu merasa
ada manfaatnya jadi peserta BPJS Tenagakerjaan, tidak hanya pada saat menunggu klaim. Itu yang situasi saat ini. Oke. Tadi Pak Anggoro juga sempat singgung soal klaim ya, soal success rate klaim dari 55% hanya dalam waktu beberapa bulan naik jadi 95%. Artinya jumlah klaim juga naik ya Pak tahun lalu ya Pak? Iya, tahun lalu itu jumlah klaim itu meningkat 17%. 17%. Kalau kita lihat memang kita tahu dampak dari pandemi COVID itu juga terjadi banyak klaim. Tetapi itu masih bisa kita cover dengan tadi kita sampaikan bahwa pertumbuhan dana jaminan sosial itu naik 26%. Lalu dari sisi hasil investasi juga naik 16%. Jadi itu hal-hal yang kita lihat dari sisi ketahanan dana itu hal-hal yang sangat baik. Tahun ini klaim diperkirakan akan naik Pak? Ya, kalau kita lihat data ya, sampai dengan bulan pertengahan Juni yang lalu itu jumlah klaim kita 1,5 juta klaim. Itu naik 48% dibanding periode yang sama tahun lalu. Lalu kalau kita bicara rupiahnya ya, rupiahnya itu 21 triliun. Itu naik sekitar 33%. Jadi memang dari pattern 5 bulan pertama tahun ini kelihatannya masih ada peningkatan gitu ya. Ini bisa jadi juga kalau kita lihat kan dampak ekonomi global, inflasi mulai tinggi ya. Lalu kita bicara harga komoditas naik karena juga ada perang Rusia, Ukraina. Startup juga banyak yang bertumbang ya. Bertumbangan itu. Itu secara tidak langsung akan berdampak kepada pekerja. Ya. Pekerjanya di PHK, maka terjadi klaim. Nah, itu yang saya rasa kalau kita lihat kondisi tahun ini ya. Oke. Jadi kalau ngomongin soal dana investasi juga naik ya Pak di tahun kemarin ya? Ya. Tahun ini bagaimana Pak? Ya, tahun ini kalau kita lihat tadi seperti saya sampaikan, kita mentargetkan dari 551 triliun menjadi 599.600. Saat ini komposisinya 67,5% dan investasi kita itu ada di surat utang negara. Lalu 16% itu ada di deposito, 10% ada di saham, 6% ada di reksadana. Dan yang terakhir itu 0,5% ada di investasi langsung. Nah ini yang menurut kita tentu saja kita akan lihat nih situasinya. Komposisi ini kan sangat tergantung dari situasi ya. Jadi kita akan lihat. Dan salah satunya yang kita punya ruang juga untuk kita tingkatkan adalah investasi langsung. Saat ini baru 0,5%, kita bisa tingkatkan sampai dengan 5%. Nah strateginya gimana? Tahun lalu kita kerjasama dengan INA ya, SWF. Untuk kita bisa co-invest di proyek-proyek yang memang baik. Juga dengan Pertamina, kita lihat beberapa kilang-kilang yang mungkin bisa kita biayai. Tapi itu masih dalam proses karena kita harus sangat hati-hati untuk menseleksi pilihan-pilihan investasinya. Tapi kalau investasi langsung tuh banyak di properti dan infrastruktur ya Pak? Investasi langsung saat ini salah satunya adalah gedung ini ya. Gedung ini investasi langsung. Tapi sebenarnya pilihan investasinya itu bisa beragam, asalkan memang itu ada kaitannya dengan pekerja. Pembukaan lapangan kerja baru, yang ujung-ujungnya selain nanti manfaatnya buat pekerja, tetapi juga manfaatnya pada pembukaan lapangan kerja baru. Jadi poinnya adalah satu, kita harus lihat visibilitas tadinya, benar-benar visible. Kedua, apakah dia punya dampak pada pekerja atau tidak. Di tahun ini akan ada banyak perubahan nggak Pak di soal komposisi investasinya tadi? Prinsipnya begini, kita punya strategi investasi itu kan strateginya liability driven by liability. Kedua, dynamic asset allocation. Perubahan itu tentu saja kita akan melihat bagaimana situasi makroekonominya, global maupun domestik, dan juga kita melihat pasar seperti apa ya. Contoh misalnya, kita akan melihat apakah nantinya saham-saham ini pasar seperti apa. Tentu kita tujuannya untuk mendapatkan gain dan juga untuk averaging down dari sisi cost-nya, itu satu. Kedua, kita bicara surat utang negara. Itu kan kita lihat di situasi yang seperti ini, pilihan-pilihan surat utang negara adalah pilihan yang cukup baik buat kita saat ini. Begitu juga deposito. Itu pilihan-pilihan yang memang kita lihat sesuai dengan liability yang kita punya. Intinya adalah kita hati-hati agar nantinya pada saat peserta membutuhkan, itu bisa kita bayarkan. Sehingga nggak ada situasi yang
mismatch gitu, kira-kira gitu. Oke, jadi nanti akan memperhatikan kondisi market juga ke depan ya. Ya. Mbak, saya mau nanya satu hal yang mungkin kemarin sempat ramai nih soal JKP ya. Itu kemarin sempat isunya sempat berkembang liar kan soal JKP ini. Nah itu penasaran sebenarnya kenapa sih BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan produk JKP? JKP ya. JKP itu sebenarnya kan memang amanat Undang-Undang Cipta Kerja ya. Tujuannya itu adalah memastikan pekerja tetap dapat hidup layak pada saat terjadi risiko PHK. Itu tujuan utamanya. Dan tentu saja juga menjadi bantalan sampai dia mendapat kerjaan lagi. Gitu. Jadi tujuannya adalah semata-mata itu. Dan nanti kan pertanyaan berikutnya, siapa sih yang layak gitu ya, yang bisa ya. Yang bisa yang pasti pertama adalah pekerja yang usianya belum 54 tahun ya. Yang kedua pasti warga negara Indonesia tuh. Yang ketiga dia juga di perusahaan, kalau dia pegawai di perusahaan besar menengah, dia harus punya terdaftar di 4 program, JKK, JKM, JHT, dan JP. Tapi kalau di perusahaan kecil dan mikro, itu 3 program, JKK, JKM, JHT. Plus satu lagi, dia juga terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, JKN. Nah itu persyaratannya siapa yang bisa dapat. Jadi semua pekerja penerima upah bisa seharusnya ya? Iya. Tentu saja ini juga butuh kedisiplinan dari pemberi kerjanya. Dia harus disiplin mendaftarkan pekerjanya 4 program atau 3 program tergantung size dari si perusahaannya. Iya. Itu sebetulnya mekanismenya itu kan dia ada rekomposisi ya Pak, ada yang porsi dari pemerintah dan rekomposisi itu seperti apa sih Pak ininya? Jadi program JKP ini bagi pemberi kerja dan pekerja itu nggak ada tambahan iuran lagi. Asalkan memang si pekerja ini ikut 4 program bagi perusahaan besar atau 3 program kecil mikro, mereka akan secara otomatis akan mendapatkan manfaat JKP kalau terjadi PHK. Nah, kalau kita lihat dari sana, dari mana uangnya kan? Dari uangnya pertama dari subsidi pemerintah. Itu sebesar 6 triliun sudah diberikan di akhir tahun lalu, Desember tahun lalu sudah masuk. Lalu yang kedua rekomposisi. JKK itu 0,14%, JKM 0,10%, dan 0,22% dari pemerintah. Ya total 0,46. Nah itu yang kita kelola saat ini untuk bisa memberikan manfaat JKP kepada peserta. Jadi intinya nggak ada iuran tambahan, nggak ada bagi peserta dan pemberi kerja, tapi yang dibutuhkan adalah kedisiplinan untuk membayar iuran karena syaratnya adalah peserta itu dalam 24 bulan terakhir 12 bulan dia mengiur dan dalam 6 bulan terakhir dia harus berturut-turut. Nah, jadi ini memang mendorong untuk kedisiplinan agar baik pemberi kerja maupun peserta bisa saling mengingatkan gitu. Oke. Itu sejak diluncurkan sampai saat ini seperti apa Pak pencapaiannya, respon dari pemberi kerja dan pekerja gitu? Prinsipnya karena kita melaksanakan regulasi yang ada, kalau kita responnya sampai dengan Mei, rupiahnya sebesar 5,8 miliar, hampir 6 miliar lah. Di situ ada tahap pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu tiga-tiga udah ada tuh. Jadi kalau kita lihat breakdown-nya memang rata-rata per bulan, bulan pertama 150 juta, bulan kedua naik lagi 600 juta, bulan ketiga naik lagi 1,8 miliar, bulan keempat 2 miliar, yang terakhir 2,3 miliar. Jadi masih setiap bulan naik, karena kan akumulasi ya. Jadi kalau kita lihat semakin banyak yang mendapatkan JKP, kita berharap juga ini jadi jadi edukasi secara langsung kepada para pekerja karena lihat temennya mendapatkan JKP. Jadi misalnya salah seorang pekerja di PHK gitu yang ikut peserta JKP itu sebenarnya apa manfaat yang dia dapatkan? Jadi JKP itu sebenarnya kan manfaat dari 3 ya. 3 manfaat. Manfaat pertama manfaat uang tunai. Manfaat uang tunai ini dia dapatkan selama 6 bulan. Jadi 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, lalu 25% dari upah untuk 3 bulan kedua. Itu manfaat tunai. Yang kedua itu manfaat akses pasar kerja. Yang ketiga itu manfaat vokasi, pelatihan. Nah, manfaat yang pertama itu di-provide atau disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat kedua tadi, vokasi dan akses pasar kerja itu oleh Kementerian Tenaga Nah, itu 3 manfaat yang bisa mereka dapat. Yang harapannya selama 6 bulan itu
sambil dia menerima manfaat, dia juga udah mulai bisa mencari kerja. Dapat pelatihan, udah bisa mencari kerja, ya harapannya setelah sebelum 6 bulan bahkan harusnya mudah-mudahan bisa dapat kerja gitu kan, harapannya begitu. Jadi itu yang manfaat dapat oleh mereka dari PHP. Oke. Ada kata kunci baru nih soal pelatihan dan vokasi gitu ya. Iya. Pak, BPSK juga baru meluncurkan itu belum lama ya, jam sostek mobile. Ya. Itu sebetulnya kenapa akhirnya meluncurkan itu dan manfaatnya apa sih Pak? Ya, itu menarik tuh. Kita pada saat melihat program JKK, JKM, JHT, JP, JK, itu selalu saja orang selalu punya mindset, kira-kira kalau klaim gampang apa enggak gitu ya. Itu kan selalu pertanyaan yang sering muncul gitu, kalau saya punya jaminan sosial, nanti jangan-jangan klaimnya susah gitu ya. Nah, kita lihat waktu awal, memang kita lihat klaim di awal itu butuh waktu 5-10 hari, tadi yang saya sampaikan depan. Kalau kita ke cabang-cabang itu antriannya panjang, sampai keluar-keluar tuh, sampai keluar-keluar, ditambah lagi tahun lalu ada prokes sehingga di dalam harus kapasitas separuhnya gitu. Nah, disitulah kita melihat bahwa digitalisasi itu perlu. Digitalisasi layanan itu sebagai sebuah prioritas buat kita. Agar apa? Agar peserta merasakan bahwa klaim itu mudah. Bahkan di era yang sekarang bisa anytime, anywhere gitu. Jadi bisa dimanapun, nggak harus ke kantor kita. Sehingga itu mendasari pemikiran kita untuk kita lakukan digitalisasi. Kita potong dari 5 hari ke 15 menit. Tadi simplifikasi dokumen. Jadi kalaupun perlu dokumennya lebih sedikit. Sehingga karena lebih sedikit dokumennya, success rate-nya jadi naik gitu. Dari 55 ke 95. Jadi itu dua hal yang krusial yang kita lakukan. Dan ke depan kita akan terus lakukan tuh. Karena pasti ada aja ya digitalisasi ya. Satu misalnya, sekarang di Jamstek Mobile itu fiturnya masih banyak fitur pengkinian data dan juga klaim JHT. Ke depan kita akan tambahkan fitur-fitur yang lain yang tujuannya untuk meningkatkan engagement lah antara peserta dengan Bpjs Ketenagakerjaan sehingga mereka merasakan manfaatnya dapat. Iya. Itu signifikan sekali ya, mengurangi antara dari 10 hari ke 15 menit. Ya. Sangat signifikan. Itu apa yang dilakukan di belakang layarnya, pasti ada pekerjaan yang sangat besar di situ ya Pak? Yang pasti kita lihat ya, di proses klaim itu selama ini pain point-nya apa? Kan kita selalu gitu ya. Pain point-nya apa? Pain point-nya itu salah satunya adalah dokumennya terlalu banyak. Dokumen yang harus dilampirkan terlalu banyak. Sehingga waktu kita mau digitalisasi, harus kita persimpel dokumennya. Lalu sekarang yang namanya verifikasi itu juga termasuk bagian yang penting. Maka kita menggunakan biometrik. Biometrik. Jadi kita menggunakan handphone. Lalu pada saat kita mau klaim, kita masuk ke aplikasi Jamstek Mobile. Di sana ada klaim. Nanti dia akan ada face recognition. Dilihat apakah wajah sesuai dengan KTP yang dia miliki atau enggak. Dua yang dilakukan di situ adalah ada face matching dan liveness detection. Apakah wajahnya cocok dengan identitasnya dan apakah orang ini hidup bukan foto gitu. Jadi supaya untuk memperkecil fraud. Nah, hal itulah yang kita lakukan. Jadi satu enhancement dari sisi prosesnya, tadi simplifikasi dokumen. Yang kedua juga enhancement dari sisi teknologinya gitu. Jadi paling tidak ya mirip dengan perbankan lah. Orang bank juga udah mulai kan daftar KYC dari biometrik. Nah ini kita gunakan teknologi yang ada sehingga peserta nggak perlu ke bank, nggak perlu ke cabang kita. Kalau di perbankan nggak perlu bank, ini nggak perlu ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Oke, itu ada syarat khusus Pak? Maksudnya yang di Jamstek Mobile ataukah semuanya atau ada nominal khusus gitu? Kita sekarang memulai dengan 10 juta ke bawah dulu. Pertama, kenapa? Karena kita lihat dari total klaim yang ada, tahun lalu itu kan total klaim yang masuk 2,5 juta klaim per tahun. 2,3 juta itu adalah JHT. Itu 66% klaim itu ada di bawah 10 juta. Satu itu, jadi dari populasi terbanyak. Dari kedua juga dari sisi mitigasi risiko, rupiah 10 juta itu lebih manageable buat kita kalau misalnya terjadi problem dan sebagainya. Sehingga satu pendekatan data yang terbanyak di populasi yang mana supaya benefitnya terasa oleh banyak orang. Kedua, risikonya. Sama-sama belajar. Kita belajar juga untuk digitalisasi, kita juga nggak kepengen gegabah, kita kepengen beri manfaat, tapi kita juga bisa mitigasi risikonya. Nah, berjalan waktu ini,
semakin kemari semakin smooth prosesnya. Nanti kita lihat, kita review apakah kita akan extend ke angka yang lebih besar atau tetap di situ. Nah, kita akan lihat nih bagaimana reviewnya. Ada kemungkinan naikin plafon juga berarti Pak? Ada kemungkinan. Tapi dengan kondisi sekarang pun traffic ke cabang itu udah tinggal 1/3. Oh, okay. Jadi kalau di cabang itu, kalau biasanya di kondisi-kondisi sebelum ada jam sostek mobile ini, ke cabang itu misalnya 50 orang ke cabang, sekarang tinggal 15. Jadi komposisinya begini. Di awal tahun 2020, komposisi orang datang ke cabang itu 75, 25-nya itu melalui dulu namanya lapak asik. Okay. Itu web base. Sekarang di posisi terakhir, sekarang ini udah kebalik. 75 digital, 25 ke cabang. Jadi event sepertiga pun nggak sampai yang ke cabang. Nah itu kita lihat, kalau dengan jumlah segini aja sudah cukup smooth, ya kita jaga di situ, tapi mungkin lebih kepada perbaikan, misalnya user experience-nya di jam sostek mobile yang kita perbaiki, atau fiturnya kita tambahkan. Instead of kita naikin plafonnya. Oke. Nah ini soal yang berbeda Pak, saya sempat dengar juga kabar kalau BPJS mau menyasar juga pekerja non upah ya. Yeah. Itu udah sampai mana Pak progresnya? Apakah sedang digodok konsepnya atau sudah seperti apa? Jadi sebenarnya kalau kita bicara segmen, kita tuh 4 segmen yang kita layani. Satu segmen pekerja penerima upah, kita sebut PU. Yang kedua segmen jasa konstruksi, jasa konstruksi yang sifatnya kontrak per bulan. Yang ketiga segmen pekerja migran. Yang keempat segmen pekerja bukan menerima upah. Tadi sektor informal. Nah kalau kita lihat memang persentase yang masih besar ruang tumbuhnya itu pekerja informal. Karena kalau kita lihat, karena kalau kita ketemu di luar, pekerja informal itu belum tahu kalau ternyata BPJS Tenaga Kerja itu boleh buat mereka gitu. Mereka pikir BPJS Tenaga Kerja itu hanya untuk orang kantoran gitu. Padahal enggak, untuk informal. Nah, situasi saat ini memang pekerja bukan menerima upah itu, posisi tahun lalu itu jumlahnya kurang lebih 3 juta. 3 juta peserta. Nah, kita akan targetkan dalam 4 tahun ke depan, jumlah mereka akan menjadi kurang lebih 12 juta. Jadi kita akan naikkan 4 kali lipat. Nah, ini tantangan buat kami, karena pekerja bukan menerima upah ini, cara mendapatkannya berbeda dengan penerima upah ya. Kalau penerima upah kan dengan perusahaan-perusahaan sekali ketemu bisa 100 orang. Kalau ini bisa segmen. Maka kalau dilihat fokus kita tahun ini ada 5 segmen fokus kita tahun ini. 1 itu petani, nelayan. Ini segmen-segmen yang bukan penerima upah kan? Informal ya. Petani, nelayan, terus juga guru keagamaan, pendidikan, terus juga ada pekerja rentan. Dan yang terakhir adalah non-ASN. Non-ASN ini penerima upah tapi belum tergarap dan cukup. Jadi poin besar kita adalah petani nelayan itu jadi fokus utama kita di dalam segmen bukan penerima upah tadi, informal. Itu satu kekuatan ekonomi yang sangat besar sebetulnya Pak. Iya, dan itu tantangan menarik buat kita karena untuk mengajak mereka, petani nelayan untuk menjadi peserta itu tidak mudah. Padahal seperti nelayan kan risikonya tinggi juga ya. Risikonya tinggi juga, apalagi pas melaut itu risikonya tinggi. Nah itu yang terus kita edukasi. Ya tentu saja sekarang akhirnya kita kerjasama dengan asosiasi, ya perkumpulan-perkumpulan gitu, yang sebagai pintu masuk kita untuk bisa mengedukasi mereka gitu. Itu tadi 3 juta peserta itu porsinya berapa persen Pak dari seluruh peserta itu? Sekarang ini total peserta kita 50 juta, peserta aktif kita 32 juta. Artinya kalau 3 juta itu sekitar 10%-an ya, sekitar 10%-an. Nah kita akan dorong pekerjaan informal tadi menjadi 2 juta, yang di tahun 2026 dalam roadmap kita itu kurang lebih 12 jutaannya itu adalah yang informalnya. Informal itu yang mau kita dorong. Kenapa angkanya cukup banyak naiknya? Karena potensi masih besar. Masih besar. Tapi kita sadar tantangannya nggak mudah. Harus. Kayak misalnya gini, pekerja transportasi online misalnya. Ojol itu kan belum menjadi peserta semuanya, dan mereka
dengan pemberi kerjanya, status kerjanya adalah mitra, sehingga nggak bisa dipaksakan. Nah ini yang menurut kami juga risiko tinggi loh. Kecelakaannya tertinggi di jalan raya. Dan mereka nggak jadi peserta gitu kan. Jadi beberapa yang udah jadi peserta di beberapa daerah, itu kita edukasi, ada beberapa yang sudah pernah dapat manfaatnya, kita viralkan juga kepada teman-temannya. Nih loh, temennya nih yang udah ikut, ada risiko kecelakaan, tenang gitu, karena ada jaminan sosialnya. Oke, sepertinya seru sekali obrolan kita Pak Anggoro. Demikian sahabat Kata Data, wawancara saya kali ini dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo. Semoga bermanfaat. Selamat siang.